Halo semuanya, kembali lagi di Jurnalistik Semasga, yaitu bertemu lagi dengan saya, Fani Novitasari di Gemas Netra Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prestasi membanggakan dari ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI. Ya, salah satunya dari Kak Maulana sendiri, yaitu meraih juara 2 di bidang matematika dalam Olimpiade Madrasah Indonesia. Dan tak kalah spesialnya lagi, ada Bu Rora sebagai pembina yang selalu mendampingi dan mensupport Kak Maulana ini hingga menjadi juara di sekolahnya. Nah, yang pertama, gimana nih Bu kabarnya Bu Rora dan juga Kak Maulana? Alhamdulillah, baik sekali. Terima kasih sudah diundang ke podcast hari ini. Untuk Kak Maulana, senang nggak Kak rasanya bisa menjadi juara 2 di Olimpiade Madrasah Indonesia? Senang sekali. Alhamdulillah. Apalagi di bidang matematika ya Bu, matematika itu kan dikenal sulit Bu di kalangan kita para anak-anak ini. Nah, untuk Kak Maulana gimana sih rasanya bisa meraih juara 2 di Olimpiade tahun ini? Senang, apalagi karena bisa menyelesaikan soal-soal yang susah-susah. Menurut saya susah. Oh, Kak Maulana suka ini ya, suka rintangan, suka hal-hal yang dengan rintangan. Untuk keluh kesahnya Kak, mungkin ada keluh kesah pas waktu menjalani pembinaan bareng Bu Rora? Karena dari diri sendiri sih, sering merasa malas gitu untuk belajar gitu. Males tapi juara 2 ya Bu. Keren banget. Gimana rajinnya ya? Iya. Kalau untuk Bu Rara Bu, chemistry-nya bareng Kak Maulana ini gimana Bu? Betul ya katanya dia. Kalau menurut saya nih Maulana ini belum 100% kemampuannya dikeluarkan. Bener banget. Bilang sendiri ya, males aja udah kayak gini gitu. Tapi saya percaya, tapi dia memang orangnya tipe pemikir. Kalau ada sesuatu tuh pasti dia kerjakan. Kalau saya kasih tantangan pasti diselesaikan. Nah, itulah modal dia. Mungkin inilah karena sudah melalui beberapa rintangan tadi itu ya, apalagi yang saya kasih itu ya, akhirnya waktunya saat inilah dia meraih juara 2. Soalnya dia sudah mulai bimbingan itu dari kelas 1 loh. Oh, keren banget ya. Prosesnya sudah cukup lama dan saya rasa ya wajar lah penghargaan sekarang ini dia dapatkan kayak gitu. Bu Rora ini memang melihat potensi Kak Maulana itu seperti apa Bu di pandangan Bu Rora? Di matematika sendiri Iya. ya, dia orangnya apa namanya? Kalau dibilang cerewet enggak. Dia senangnya saya yang ngasih gitu ya. Kemudian suka belajar, apalagi matematika kalau sudah dikasih tantangan udah langsung mikir udah gitu ya. Terus juga rajin kalau bimbingan itu modal utama ya. Kalau yang namanya Olimpiade nggak mungkin 1 kali 2 kali ketemu terus tiba-tiba langsung bisa. Nah, itu nggak bisa kalau di Olimpiade. Olimpiade itu harus harus diikuti, memang harus teratur, bimbingan harus ikut terus gitu ya, rutin, dan juga ngerjakan soal-soal latihan itu kunci utama untuk bisa lolos Olimpiade. Kemudian melihat jenis-jenis soal dari tahun ke tahun itu yang paling penting. Jadi ya termasuk Maulana, itu sudah saya kasih contohnya beberapa tahun kayak gitu untuk dipelajari seperti itu. Nah, kalau Kak Maulana sendiri, metode apa sih Kak yang menurut Kakak tuh efektif untuk pembelajaran matematika? Jadi saya belajar tuh di malam hari sama habis subuh. Oh, beda ya Bu sama yang lain. Kalau cowok-cowok lain tuh malam-malam kan teleponan sama pacarnya, main game. Kalau Kak Maulana belajar. Di malam hari atau subuh itu mengulang yang kemarin yang sebelumnya dipelajari gitu. Nah, sebenarnya Bu Rora ngasih soal, ada yang saya kurang paham, nah saya itu belajar kembali di malam hari atau subuh-subuh itu. Kalau untuk di sekolah sendiri Kak, mungkin ada kesulitan tuh gimana sih caranya Kakak biar paham sama materi yang diberikan gitu pas waktu belajar di sekolah? Ya, saya dengerin apa katanya Bu Rora. Tanya, harus fokus ya, kalau udah tahu ya tanya. Ini ya, tapi Kak Maulana itu bukan tipe yang malas-malas belajar gitu enggak Kak? Iya, bisa dibilang malas dikit.
pastinya dukungan dari teman dan juga keluarga itu penting ya menurut Kak Maulana. Kalau untuk Bu Rara sendiri selama pembinaan kesulitan apa saja sih Bu yang Bu Rara alami? Kalau kesulitan apa nih selama membimbing Maulana atau secara keseluruhan ya? Kalau secara membimbing dulu Bu. Kalau membimbing Maulana sih nggak ada kesulitan. Ya kalau saya sudah menemukan memang anak yang sudah berpotensi itu gampang kok ngarahinnya. Ya wes kamu ngerjakan ini, nanti bertanya enak sudah. Kesulitan saya itu satu, calon untuk matematika saya sangat sedikit. Mohon habis ini jika ada podcast mungkin bisa anak-anak di luar sana yang minat ya, yang mungkin yang berminat ya Bu. Ya, monggo bisa hubungi Bu Rora. Kalau untuk yang saya tahu itu ya Bu, biasanya peminat matematika itu cewek Bu. Terus Kak Maulana ini cowok, suka matematika. Enggak sih, secara logika di matematika itu kalau secara apa namanya, kalau ilmu biologi ini otak laki-laki ini sebenarnya paling cocok untuk logika matematika. Oh gitu ya Bu. Hanya saja cewek itu dikaruniai dengan yang namanya bisa multitasking, gitu ya. Jadi memang kebanyakan di awal cewek itu bagus untuk matematika. Tapi kalau cowok jika dia belajar secara rutin, gitu ya, dia bisa meningkatkan maksimal logika itu karena dia dari lahir sudah dikaruniai dengan logika yang yang bagus lah daripada perempuan. Makanya jarang anak laki-laki itu lulus di matematika karena mereka tidak menggunakan sebagian besar kemampuannya yang dikaruniai gitu ya. Kalau cewek itu dari lahir itu kita sudah bisa multitasking, apa aja kita bisa. Sayangnya kita nggak bisa maksimal dengan multitasking tadi. Kita bisa memikirkan banyak hal, ini itu gitu ya. Kalau di awal-awal lebih gampang cewek memang. Jadi cewek lebih suka matematika gitu ya. Kalau pas perlombaan itu Bu, mungkin ada kesulitan dari Bu Rara untuk mendampingi Kak Maulana atau? Alhamdulillah di Bondowoso ini kalau untuk OMI ya sudah terkoordinir gitu ya. Jadi untuk dari segi pendaftaran sudah ada panitianya, jika ada kesulitan saya bisa menemui langsung karena masih daerah Bondowoso. Alhamdulillah untuk administrasi lancar-lancar saja. Kalau untuk Kak Maulana sendiri pas waktu perlombaan ada kesulitan nggak Kak? Ada pastinya. Apa di tuh bagian Kak? yang ngerjakan soal. Soalnya berapa tuh? Ada 25. 25 terlihat sedikit ya Bu, tapi kalau matematika sulit banget. Waktunya berapa tuh Kak? Waktunya 2 jam. Wow, 25 soal 2 jam. Meskipun 25 soal plus 2 jam itu waktunya kurang loh menurut saya. Kurang banget ya. Apalagi kalau misalkan ulangan kadang anak-anak tuh ngarang Bu, kan waktunya cuma sedikit gitu. Nah untuk Kak Maulana gimana sih pendapat Kak Maulana ke depannya itu ingin seperti apa? Ingin meningkatkan kemampuan matematikanya saya karena saya emang dari kecil tuh suka matematika, suka berhitung. Matematika, oh. Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan ya tadi logika itu. Logika alat matematika. Ya. Saya juga nanti habis SMA ini lanjutkan ke perkuliahan. Ya. Nanti mungkin masuk jurusan statistika. Wow. Mau ngomong soal kuliah, mau kuliah di mana nih Kak? Saya maunya di ITS. Wow. Kalau untuk Bu Rara sendiri kedepannya saran dari Bu Rara untuk Kak Maulana nih gimana Bu? Saran saya semakin sukses lagi. Semoga matematika menjadi jalan terbaik kamu. Ya meraih kesuksesan. Semoga berjodoh dengan matematika. Syukur-syukur bisa kembali ke SMAS. Jadi guru matematika. Iya, menjadi penerusnya Bu Rara. Jadi penerus saya ya. Dan juga saya mungkin titip pesan ya di podcast ini ya untuk semua yang melihat podcast ini ya. Iya. Pesannya matematika itu sebenarnya nggak sulit kok. Bukankah matematika itu kan deket banget sama kita. Ayo dari lahir loh kita udah diajari. Rumusnya Bu susah. Susah kan? Susah banget dipahami. Sebenarnya nggak susah, hanya saja kita nggak terbiasa kan. Iya. Ayo sekarang kamu kalau saya suruh bangun rumah bisa nggak? Aduh. Kan? Kalau saya ajari dulu, ini loh bata itu dikasih semen dulu baru bisa nempel, dan kamu coba itu tiap hari, tentunya nanti kamu bisa kan. Iya. Matematika juga seperti itu, nggak bisa kita bangun dalam
1 hari, 1 minggu nggak bisa. Ibarat belajar itu kan mengayuh sepeda ya. Semua orang punya sepeda yang sama, tujuannya sama, tapi ngayuhnya gimana? Ada yang ngayuhnya lambat, ada yang ngayuhnya cepat. Jadi semua tergantung yang ngayuh kan. Gitu. Jadi semuanya tergantung kalian. Kita ini sudah punya karunia yang luar biasa gitu lah ya. Semua tergantung kita. Mau ngayuh lebih lambat atau mau ngayuhnya lebih cepat. Itu tergantung kita semua. Oke, belajar. Untuk perasaan Bu Rara sendiri, Bu, bisa mendampingi Kak Maulana ini hingga dapat meraih juara 2 tuh gimana, Bu, perasaannya? Tentunya. Apalagi bisa mewakili ini ya, Bu, sekolah. Iya, wakili Bondoso. Ketemu ya sama orang-orang yang luar biasa. Bayangkan ya kalau di sekolah ketemu temen biasa aja ya. Tanya aja Maulana gimana ketemu teman-teman yang memang memang semuanya itu pinter-pinter lah. Iya. Gitu kan, ya kayak gitu. Apalagi di sana juga saya juga ketemu sama pembina yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa tentunya. Kak Maulana aja yang males-malesan bisa dapat juara 2 ya, Bu. Sebenarnya itu nggak males-malesan katanya dia. Iya, malesan. kata Tapi Kak Maulana sebenarnya aja. Itu berpikir Iya. Sebenarnya. Teman-teman, jadi Kak Maulana ini meraih juara 2 di Olimpiade Madrasah Indonesia itu bukan perjalanan yang mudah karena butuh tanggung jawab, usaha, dan juga ikhtiar. Dan pastinya doa orang tua itu sangat penting. Ya, doa orang tua, support juga sangat penting. Dan pastinya Kak Maulana ini meraih juara 2 itu bukan hanya kebanggaan, bukan hanya untuk Kak Maulana saja, tapi untuk sekolah, guru, orang tua, dan teman-teman serta sahabat sekalian. Dan pastinya semoga apa yang Kak Maulana sudah berikan pada sekolah menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya, saya, Fani Novitasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya.